Gimana hasilnya kalau misalnya kita mengupload video panjang di TikTok tapi menggunakan dua pengaturan ini, yaitu merek bermitra dan juga merek kita sendiri. So, tonton videonya sampai habis supaya teman-teman tahu gimana hasilnya. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari sejahtera ini, dan kembali lagi tentunya hanya di channel Official di sini guys. Video kali ini aku akan membahas tentang mengupload video panjang yang ada di TikTok dan beberapa yang bisa mengedit dari aplikasi TikTok sendiri dan juga menggunakan dua pengaturan, yaitu yang pertama adalah merek bermitra dan juga merek kita sendiri. Jadi di sini aku menerapkan dua centang ini. Dan bagaimana hasilnya di video tersebut, apakah viewsnya bagus atau enggak, dan kita tonton videonya sampai habis guys. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya ya guys. Nah, kali ini wajib banget teman-teman menggunakan aplikasi TikTok ya tentunya, karena kita akan melakukan pengeditan di TikTok. Nah, sebelumnya aku juga sudah menyiapkan video yang akan aku upload, jadi aku simpan di draft ya guys biar nggak kelamaan. Oke, kita akan masuk ke subtitle, dimana subtitle ini akan secara otomatis untuk menghasilkan subtitle sesuai dengan request teman-teman. Misalnya bahasa Indonesia, ya nanti akan keluar bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya bahasa Indonesia di dalam video tersebut, tapi teman-teman pilihnya bahasa Inggris, itu kayak belum kebaca gitu ya guys. Kalau di handphone aku seperti itu. Tapi kalau misalnya di tempat-tempat lainnya itu muncul, ya kemungkinan akan berbeda gitu ya guys. Coba komen di bawah kalau teman-teman mengalami hal seperti itu. Oke, lanjut, kita akan memilih di bagian tulisannya. Untuk A ini, apakah tulisannya mau di blok atau enggak, itu bisa pilih di bagian fitur A. Nah, untuk rata tengah, rata kanan, dan rata kiri, teman-teman bisa pilih untuk di bagian garis-garis ini guys. Nah, selanjutnya kita juga akan bisa memilih font-font yang kita mau. Contohnya di sini seperti Timeless dan lain sebagainya. Ini sudah banyak mengalami kemajuan dibanding sebelum-sebelumnya ya guys, karena font-font yang sudah disediakan sangat banyak sekali. Nah, untuk warnanya teman-teman juga bisa pilih di bagian warna putih, hitam, dan lain sebagainya sesuai selera. Nah, ketika teman-teman sudah memilih, nah di sini kita juga harus jeli untuk mengedit keterangan yang ada di subtitle tersebut guys. Kalau misalnya masih ada kesalahan, teman-teman bisa langsung manual editing seperti ini. Karena biasanya pengucapannya itu kadang nggak sesuai gitu guys. Tapi hanya digunakan untuk preview aja. Kalau misalnya ada salah ya diedit, kalau enggak ya udah nggak apa-apa, langsung disimpan aja. Oke, lanjut. Jadi untuk pengoreksian ini teman-teman bisa lakukan secara manual sampai untuk teksnya itu habis sampai ke bawah supaya tidak ketinggalan ya guys. Nah, di sini teman-teman juga masih bisa untuk mengubahnya, dan untuk peletakannya juga bisa teman-teman langsung drag aja di bagian kanan, kiri, tengah, ataupun juga bisa menghapusnya dengan cara digeser lalu diarahkan ke bagian atas untuk pilihan hapus. Kalau misalnya menghapus ya, tapi kalau enggak ya udah nggak usah dihapus aja. Nah, untuk peletakannya juga tinggal digeser-geser seperti ini, sangat mudah sekali disesuaikan dengan peletakan dan konten teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat untuk previewnya kira-kira cocok di mana nih, atau mau dikecilin juga bisa dicubit aja. Lalu kita akan mengecilkan si tulisan tersebut guys. Ketika sudah selesai, nah di sini aku mau buat watermark ya guys, sesuai dengan selera teman-teman atau biasanya teman-teman menggunakan apa. Nah, kalau di sini aku menggunakan nama YouTube aku, habis itu sosial media aku seperti Instagram, dan juga tentunya nama TikTok aku guys. Fungsinya di sini untuk memperkenalkan teman-teman yang lain. Kalau misalnya belum follow, bisa memfollow kita. Jika ini infonya sangat bermanfaat, tentunya akan berguna banget ketika mereka sangat follow kita guys. Nah, selanjutnya ketika sudah selesai, teman-teman bisa
bisa meletakkan di bagian manapun. Nah, untuk waktunya kalian juga bisa koreksi sendiri ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengedit juga sampai kita meletakkan di bagian sini. Kalau aku biasanya peletakannya di bagian kiri ya guys. Kalau misalnya teman-teman di bagian mana? Coba komen di bawah ya. Kalau aku rasa sih aku sukanya di bagian sini guys, di bagian kiri gitu. Karena tidak akan mengganggu di bagian tulisan atau yang lainnya. Oke, untuk berikutnya kita akan menuju ke bagian caption. Nah, di caption di sini sesuai dengan videonya ya. Jadi untuk video kali ini adalah tentang pengiriman atau cara pengiriman JNT dan menggunakan pengiriman yang lainnya juga. Jadi disesuaikan dengan video sesuai dengan yang ada di isi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mengisi di bagian captionnya, sesuaiin aja dan jangan lupa untuk dilengkapi ya guys. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah memiliki caption sebelumnya atau sudah diketik juga bisa banget, supaya nggak kelamaan diketik dulu baru di copy paste di sini guys. Tapi aku belum melakukan itu, jadi aku manual aja langsung ketik di sini guys. Oke, kita ke berikutnya. Jadi di sini aku akan melakukan pengungkapan konten. Ini yang menjadi poin pentingnya ya guys. Di sini aku akan menerapkan ungkapan posting atau konten posting, yaitu menerapkan dua, yaitu merek sendiri dan konten bermitra. Nah, untuk hasilnya nanti tonton videonya sampai habis ya guys. Ketika menerapkan dua ini gimana sih hasilnya? Kalau misalnya teman-teman punya pengalaman yang berbeda, boleh banget komen di bawah ya. Nah, setelah sudah centang semua dan untuk hasilnya ini akan aku lanjutkan. Pengaturan pengumuman konten sudah aktif, jadi kita bisa langsung klik di bagian lanjutan guys, atau lanjutkan. Nah, ketika sudah selesai, kita akan mengoreksi kembali apa-apa yang belum kita centang. Nah, selanjutnya kita akan membuat, iya benar banget, saatnya untuk membuat thumbnail. Kalau misalnya teman-teman belum pernah menggunakan thumbnail atau judul, teman-teman bisa menggunakan ini ya. Tapi kalau misalnya teman-teman gak suka atau sesuai selera teman-teman aja. Tapi biasanya di sini sesuai dengan fit yang udah aku terapkan di video-video sebelumnya. Aku selalu menggunakan thumbnail seperti ini, jadi supaya seragam. Nah, selanjutnya kita akan melakukan preview kembali apa-apa yang belum dicentang. Nah, di sini aku juga untuk mencentangnya, aku memilih konten yang misalnya itu bisa menghasilkan yang HD gitu loh guys, yaitu izinkan unggahan berkualitas tinggi. Kalau mau berkualitas tinggi videonya, teman-teman bisa untuk menggeser centang ini ya. Nah, berikutnya kita draft dulu ya guys. Nah, ketika waktu posting sudah tiba, kita akan posting dan aku akan memperlihatkan hasilnya ya guys. Untuk hasil viewsnya itu seperti ini. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah ya. Dan itu dia dua yang aku terapkan, yaitu menerapkan bermitra dan juga di merek sendiri. Gimana kalau menurut kalian lebih works di bagian mana? Apakah pilih salah satunya atau keduanya? Coba komen di bawah, kita sharing bareng-bareng ya guys. Jangan lupa kalau misalnya video ini bermanfaat buat teman-teman yang lainnya, boleh banget langsung subscribe, like, dan juga share. Dan boleh banget komen. Oke, thank you for watching on my video. Kita ketemu lagi di sesi live. Oke, terima kasih sudah nonton di video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!